Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan subhana salatan kami salam taman wa sallallahu la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Pagi hari ini agak cepat dikit. Saya kebetulan jam 8 harus saya sampai kantor. Ada serangkaian ujian akhir. Jadi semoga waktu yang sedikit ini kita bisa bagi-bagi bersama untuk kajian pagi ini. Mengambil topik menyongsong Jumatil Akhir. Kira-kira apa saja yang akan saya sampaikan hari ini? Bahasanya, jadi konsep bahagia, selamat persepsi Islam. Ya. Kalau kita bicara bahagia, selamat dalam agama Islam itu yang bagaimana? Ya. Kemudian yang kedua akan juga konsep bagi non Islam, kan bahagia kita dan bahagia non Islam lain, ya. Lain. Nah, lainnya di mana nanti kita bahas. Manusia bebas memilih mau bahagia cukup di dunia saja, ya, dengan segala ornamennya, atau bahagia meliputi akhirat saja, atau dua-duanya. Itu ada ilmunya, ya, dari Nabi. Ya. Yang keempat, semua ada kadar resikonya. Jadi kita mau bahagia dunia ada resikonya, kadar dunia akhirat juga ada resikonya, kadar akhirat saja juga ada resikonya. Semua itu harus kita tahu dalam kehidupan di dunia ini. Dan urun waktu yang hanya 1 jam. Kita hidup paling 1 jam. 1 jam. Kenapa 1 jam? Kalau kita terjemahkan dari surat As-Sajdah, wa iyyakin darubi sanati alfanati. Itu kan jadi 1 hari itu sama 1000 tahun. 1 hari di mata Allah kita tuh 1000 tahun. Kalau diterjemahkan, berarti 1 jam itu hanya 83. Kalau kita hidup 1 jam berarti hidupnya 83,3 tahun, ya. Di mata Allah itu, ya, 83. Bagi kita, bagi Allah cuma 1 jam. Nah, ya. Maka dalam surat Al-Anbiya 1 katakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqtar barinais hisabu bayu mukhlidun. Itu dalam Al-Anbiya 1. Sejak Allah ciptakan manusia, Allah sudah katakan dalam surat Al-Anbiya 1 bahwa dunia itu tidak lama kiamat. Allah katakan gitu. Ya, itu dibaca di Al-Anbiya 1. Iqtar barinais hisabu bayu mukhlidun. Itu karena Allah sudah mengukur kalau 1500 tahun, 1100 itu 1 jam setengah. Ayo Pak Nur. 1000 tahun, 1000 tahun itu sama dengan sehari 12 jam. Itu di Allah. Maka Allah katakan dunia itu nggak lama lagi kiamat. Tapi bagi kita lama sekali memandangnya kiamat itu. Karena bagi kita ukuran manusia setahun itu 12 bulan dan seterusnya itu, ya. Itu yang perlu kita pahamkan. Jadi bagi Allah dekat yang itu. Kita sudah berjalan 1000 tahun Hijriah, sekarang 1445 Hijriah, ya. Berarti kalau Nabi mengatakan bahwa umur dunia bagi umat Islam itu tidak mencapai 1,5 abad, 1500 tahun. Kewali antara apa tahunnya. Berarti kiamat tinggal 55 tahun kiamat, Pak Ustaz. Ayo kita berlomba-lomba apa nih? Berarti kurang berapa jam aja Pak, ya? Nah, iya. Oh, nggak ada jam Pak, menit. Di mata Allah menit. Kan 1 jam itu 83 tahun. Kalau kita 55 berarti berapa? 34 jam. Masya Allah. Iya Pak. Saya pakai itu hadis Nabi Sohah itu. Pak Yai itu kemana? Itu Sohah, ya.
artinya betul kan? Mari kita siapkan diri kita ya. Kiamat mau besok mau kapan? Terjadi hari Jumat. Nah, ya hari Jumat. Nah, kok hari Jumat ibu-ibu siap-siap ya, jangan kiamat ya. Ya begitu mendesak ini kan. Ya, Jumat surga. Ya, oke. Bahagia dan selamat ya. Dua konsep besar hidup bahagia dan selamat ya. Dua konsep besar hidup bahagia dan selamat. Dimensi dunia saja, dimensi akhirat, atau dimensi dunia akhirat. Kita milih mana? Pak Gito milih mana? Mijiti terus ya, itu kan. Rakyat tiba-tiba kiamat. Milih dunia saja, dunia akhirat apa? Dunia akhirat. Semoga kita di dunia akhirat. Dunia akhirat. Pilihan kita dunia akhirat. Gunakan akal pikiran kita yang sehat ini untuk memilih dunia dan akhirat dengan seluruh resikonya, dengan seluruh tanggung jawabnya tentunya ya. Nah. 3 pilihan bahagia dan selamat ya, itu hadisnya sahih ya. Man adzatunya fa'alaihi bi'ilmi ya, barang siapa yang ingin hidupnya dunia ini butuh ilmu gitu. Man adzata akhirah fa'alaihi bi'ilmi, juga di akhirat butuh ilmu seperti ini. Kita ini kan mencari ilmu ini untuk hidup di akhiratnya. Man adzahaba alaihi bi'ilmi, kalau hidup dua-duanya pilih akhirat dan dunia juga harus dengan ilmu. Ini artinya sahih ya. Ini yang perlu kita sampaikan pada pagi hari ini ya. Riwayat Ahmad ya. Mau milih mana? Milih dunia akhirat Pak Gito. Ibu-ibu ada yang milih dunia akhirat atau dunia wae? Dunia akhirat ya. Ya hiduplah. Kalau kita hidup dunia akhirat, berarti di dunia itu kita juga tertib taat patuh pada Allah dan Rasul, sehingga itu menjadi pijakan bisa hidup di akhirat kelak menjadi hidup yang falah. Falah ya, falah itu apa? Falah itu apa? Hayya 'alal falah, itu apa tuh? Falah. Hah? Kemenangan, sejahtera, bahagia. Itu falah. Jadi dunia rekoso diampet. Yang penting ojo nganti kehilangan akidah dan syariahnya. Ya. Karena kita ingin hidup di akhirat bahagia, kekal selamanya. Nah, dunia rekoso ora apa-apa. Hah? Kata Pak Eta, nek sholat untuk utang bingung, ora konsentrasi. Dan kita hidup dunia rekoso ora apa. Yang penting awak sehat sama am, ya. Ada sama am bisa jalur tonggo-tonggone nyuwun ya. Sama sedulur ya. Itu hidup dunia itu hanya sebentar saja. Jadi kita harus camkan baik-baik nama kita bahwa kita ingin hidup di akhirat yang kekal selamanya. Maka inilah ilmunya ya. Mencari ilmu tiada waktu, terus yang slow, pokoknya terus mencari ilmu terus. Ya, kemudian bagaimana persepsi Islam ya memandang hal ini ya. Ini persepsi Islam seperti ini ya. Ya ahlina manu hal atulakum alaihi tijaratin. Ya. Jadi ini kalau ayat yang pertama ini berarti seperti Pak Hepta, Pak Haji Karjono, ya Pak Nur, semuanya kita mencari nafkah yang halal dengan tijaroh, ya Pak Iya Selamat semuanya. Yang pensiun ya cari nafkah juga ya Pak. Ya itu gimana? Kita pensiun ya nyari tijaroh juga, ibu-ibu, ya saya juga tijaroh, ya. Ini ya. Tijaratin tunkhibbu min adzabin alim ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tukhabiru nafi sabillah bi'awalikum anfusikum dalikum khailakum in kuntum ta'lamun. Ini dasar hidup orang beriman di sini ini. Jadi
Hai orang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan satu pernikahan yang dapat menyelamatkan kita semua ini dari azab yang pedih. Engkau berikan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi berjihad itu ternyata bagian dari hidup pilihan kita. Berjihad, kalau zaman ini berjihad di perang ya. Jihad kita sekarang ya melawan kemungkaran, melawan kemiskinan, keterbelakangan itu juga kita berjihad. Menghindarkan diri keluarga kita dari pergaulan yang sesat, dari lingkungan yang kurang baik itu jihad itu sebenarnya. Ada ontar-ontar macam-macam masalah politik dan macam itu juga bagian jihad kita. Jihad kita, bagaimana mendidik anak cucu kita jadi baik itu jihad. Baik kita pergi haji, pergi ngaji seperti itu juga jihad ibu, ya jihad ini melawan hawa nafsu. Coba yang ada subuh masih tidur malah tutupi kupingnya itu ada, itu malah nggak menerima apa perintah jihad Allah, lebih suka tidur sobe kok jam 6 jam setengah itu banyak seperti itu di sekitar kita ya, banyak itu. Coba diberitahu engkau minggu depan kiamat orang rajin semua sholat ke masjid, ngasih semuanya, sedekah semuanya ya. Kenapa jangan kiamat itu dirahasiakan Allah agar kita tuh betul-betul disiplin taat untuk menimba ilmu dan ilmu tiada apa ya segan seluruhnya untuk bersiap pada Allah ya. Kemudian konsep bahagia selamat bagi orang Islam apa? Kita lihat ya. Dalilnya sangat lemah ya, tanpa kitab samawi. Jadi kalau umat non-Islam itu sangat simpel bahagia ya, tidak ada dasar kitab samawi yang mendasari, berlaku dogmatis semu ya. Yang kedua berlaku dogmatis semu. Apa itu dogmatis semu? Jadi anggapan-anggapan yang mereka itu benar tapi sebenarnya salah. Yang ketiga masuk sekte dijamin sama dunia akhirat dan soalnya dosa otomatis terus ditanggung sang juru selamat. Kemudian dikremasi. Nah, dikremasi ini agama apa ya? Ada nggak dikremasi? Kok Hindu ya? Hindu Pak? Hindu kok musuh Buddha itu dibakar habis musnah sehingga dia ya sudah hidup tuh hanya di dunia ini saja, dibakar tuh dengan harapan jasanya sudah nggak ada lagi dunia lain. Padahal Allah itu menyatakan kun fayakun, nggak mau menjalankan, nggak ada jadi ada bisa, apalagi sudah ada ya. Itu anggapan mereka bahwa dikremasi itu asas mereka itu wis orang bertanggung jawaban lagi, nggak ada mengenal dosa-dosa itu, seksaan, hidup di nirwana. Menurut mereka surga itu nirwana namanya, surga itu nirwana. Nah, hidup di nirwana itu sudah aman, gitu loh. Ya, ini sesat, ya jelas. Padahal Islam mengenal wala taziru wa ziratu wizra uhra, ya, ini ya. Jadi tiap dosa itu oleh Islam dianggap bapaknya dosa, anaknya ora dosa, ya. Bapaknya kiai, anaknya mursal, ya bapaknya orang nanggung, nggak nanggung itu udah lepas. Kalau udah dewasa, udah lepas. Meskipun ada pertanyaan nanti di alam kubur, di alam akhirat, kenapa kamu didik anakmu kok ini? Nah, saya udah didik nggak kurang-kurang. Macam-macam anaknya yang pergaulan sesat. Ada pertanggungjawaban orang tua pada pendidikan anak itu ada. Tapi ada rahmat Allah, itu rahmat Allah bahwa Allah tahu bahwa engkau sudah berusaha mendidik anak dengan baik, ya, tapi hasilnya nggak baik. Itu berarti sudah pertanggungjawaban. Akhir balik masing-masing tanggung jawab sendiri. Ya. Kunci bahagia dan selamat, ya, bercocok tanam dengan benar, ya, cocok tanam dengan benar, panen raya di akhirat. Adunya majur atul akhirat. Jadi kata Nabi, bertanamlah yang baik di dunia ini. Jadi kita menanam terus. Jadi kalau nggak panen ya jangan berharap panennya nanti di akhirat. Ya, panen di akhirat. Di sini belum panen.
panen di akhirat. Ya. Jangan dianggap tanam seperti padi, jagung, 3 bulan, 6 bulan panen itu panen donya. Nek panen akhirat ya sekarang ini kita nanam, kita datang silaturahmi seperti ini, menyediakan snack seperti ini dan seterusnya. Ini tanaman dan nanti kita akan dapat tanaman itu di akhirat. Oh, di sini kamu suka datang di sekolah ya? Ya, ditanya sama ini tanaman ya. Juga kemana-mana. Biasanya Mbah Wan itu pernah diajak makan pakpo, Pak Ifta itu sudah tercatat semuanya. Itu sudah nanam. Pak Nur Bunur itu hobinya neraktir, ya dulu di Pakpo juga ya, masih ingat tuh. Itu juga buat tanaman. Panennya nanti di akhirat. Pak Gito Piseti ya Pak Gito ya. Bayar piro sak kilometer piro ikhlas. Itu bagian dari sedekah ya. Itu ya. Yang pertama tuh. Yang kedua, Islam tidak kena dosa warisan ya. Ini. Ma'ihtada fa'in nama yahtadi nafsih. Jadi nggak ada dosa warisan sebenarnya dalam Islam itu ya. Man dhalla fa'in nama yadhillu 'alaiha. Jadi jangan sampai manusia itu mereka-reka melebihi Allah yang menciptakan ya. Wa tajiru wa yatu ukhra. Nah, ini ayat ini juga bicara masalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Jadi orang itu beranggapan bahwa Abdullah dan Aminah orang tua Nabi itu masuk neraka. Enggak. Ini membantah ayat ini. Kenapa? Allah tidak akan menghukum siapa saja yang tidak pernah menerima tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus orang rasul. Jadi ketika Nabi diutus itu masih kecil, orang tuanya sudah meninggal dua-duanya ya. Jadi dia nggak pernah mengenal akidah dan syariat ya. Ini membantah terhadap bahwa Nabi Muhammad orang tuanya diampuni masuk surga. Tapi pamannya lain, pamannya itu tahu bahwa Nabi ini Rasul, ikut berjuang, mempersiapkan senjata, logistiknya siapa untuk perang Nabi macam-macam. Bukan, dia menyebutkan Nabi Muhammad dari kejaran musuh itu sudah pamannya Abu Thalib. Tapi dia masuk neraka, kenapa? Karena sudah ada Rasul Muhammad, ya, dan dia disuruh ditalkin nggak mau, disuruh ucapan la ilaha illallah nggak mau si paman ini, ya, Abu Thalib, maka di neraka dia. Sehingga hanya diberikan keringanan teringan di neraka itu Abu Thalib, hatinya sesuai, yaitu Nabi minta memberikan syafaat pada pamannya. Allah katakan teringan adalah pamannya Nur Muhammad, hanya memakai sandal jepit tapi dari besi Pak Nur, yang menyala itu kan. Sandalnya terus itu teringan di neraka. Apa kita mau pakai sandal jepit seperti itu? Ya enggak loh. Kita bertauhid, kita yakin akidah kita Islam ya. Begitu juga Bapak Ibu yang online ya, yang mendengar pagi ini, sama-sama kita kuatkan akidah kita, syarah kita. Selesai hari ini hanya sampai sini karena saya tidak lama harus nguji calon-calon dokter, calon-calon pemimpin di kampus. Demikian, monggo dilanjutkan dengan elaborasi diskusi. Usiku wa nasi bitaqwa wa qayyum taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.